lagi dengan saya Dr. Wahidah Fitriani, dan kali ini saya ingin berbagi kepada seluruh mahasiswa di Indonesia maupun orang-orang yang ingin menulis artikel di jurnal ilmiah. Bagaimana sih cara submit artikel di jurnal ilmiah? Baik, saya akan mulai mendaftar di jurnalnya ya. Saya punya artikel yang ingin saya terbitkan ke Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman. Jadi kita buka langsung jurnalnya, langsung OJS Uniska bjm.ac.id. Terus karena kita belum mendaftar, tentu kita pilih daftar. Setelah pilih daftar, kita bisa pilih bahasa yang paling mudah, tentu bahasa Indonesia. Kita pilih nama penggunanya, Wahidah misalnya. Terus sandinya, kita buat sandi yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Minimal 6 karakter, tentu kita bikin minimal 6 karakter. Terus kita buat lagi sapaannya, Fitri misalnya. Terus nama depan Wahidah, nama tengahnya Fitriani. Tidak diisi, tidak apa-apa ya, karena di sini kan ada bintang-bintang, yang wajib diisi itu yang ada bintangnya. Jadi kita isi Fitriani, jadi singkatannya Wahidah Fitriani, WFA, jenis kelamin kita isi perempuan, afiliasinya misalnya saya institut, kita pakai huruf besar semua, institut agama Islam Negeri Batu Sangkar. Terus tanda tangan tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Email yang paling wajib diisi, kita pilih emailnya, konfirmasi email, kita tinggal copy paste aja. Kalau kita punya Orchid, masukin Orchid ID-nya, tapi ini juga nggak wajib, nggak usah diisi, nggak apa-apa. Alamat surat menyurat, tidak diisi, nggak masalah ya. Jadi kita mau mendaftar sebagai apa? Negara kita isi lah ya, kita dari Indonesia misalnya. Ya bukan misalnya, ini kenyataannya bahwa kita dari Indonesia, pilih aja negaranya Indonesia. Terus kita pilih bahasa Indonesia. Kita mendaftar sebagai apa? Sebagai penulis, karena kita mau nulis artikel di sana, pembaca juga penulis juga. Terus kita daftar. Nah, setelah kita daftar, kan sudah ada nih, kalau mau disimpan silakan disimpan. Nah terus kita mau submit artikel. Nah kita lihat di sini, kita cari bagian beranda pengguna. Oke, sudah jadi penulis, tunjukkan profil, sandi tidak perlu. Kita baca, kita lihat di sini bagian-bagian informasi terkini, beranda pengguna udah kita pilih. Oke, terus kebijakan, proses peer review, panduan penulisan perlu kita baca ya. Ini yang paling penting, kita harus tahu bagaimana petunjuk bagi penulis. Nah ini metodenya seperti apa, hasil dan pembahasan, penutup, ini apa-apa saja yang harus ada di dalam manuskrip atau dalam tulisan yang kita kirim ya. Nah, pedoman penulisan bisa kita unduh di sini, template-nya juga kita tinggal ambil template-nya. Karena saya sudah pernah ambil template, karena saya udah bikin tulisannya, jadi saya tidak perlu berproses di sini. Nah, di sini ada dijelaskan bahwa kalau penulis diminta untuk membayar biaya penyerahan artikel umum sebagai bagian dari proses penyerahan untuk berkontribusi pada biaya review. Ini sekitar 2-3 bulan. Kalau mau pas review, biayanya segini 500.000. Ini 3-4 minggu sudah ada keputusan. Priority untuk prioritas malah ini 700.000 ya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat. Nah, karena saya mau submit artikel, kita buka-buka dulu di mana ini ada informasi terkait penulisannya, tahap penerbitan. Nah, terus ini ada
kalau kita mau cari tulisan ya. Kalau misalnya kita mau lihat arsip tulisan di sini yang ada, dia terbitnya berarti Desember sama per Desember dan per Juni ya tiap tahunnya. Kalau kita lihat dia teragregitasi Sinta, kita lihat di layar ini dia sudah Sinta, kita tinggal klik aja nanti dia Sinta berapa. Nah, kita pilih jurnal saya untuk mengirim artikel ya. Kita pilih karena saya sebagai penulis, saya penyerahan naskah baru. Nah, di dalam penyerahan naskah baru ini kita mulai research paper. Kita pilih research paper karena tulisan yang mau saya masukkan itu adalah tulisan berdasarkan penelitiannya. Kalau literatur itu, kalau kita menulis hanya sekedar kajian pustaka ya. Jurnal ini menerima naskah dari beberapa bahasa. Kita pilih karena kita bahasa Indonesia, kita pilih bahasa Indonesia. Terus kita menunjukkan naskah ini siap untuk dipertimbangkan. Kita klik aja semuanya ini, manuskrip diserahkan belum diterbitkan, manuskrip yang dikirim harus mengandung novelty yang baik, minimal kebaruan referensi adalah 80%, topik manuskrip harus sesuai dengan fokus dan ruang lingkup, penulisan manuskrip telah disesuaikan dengan panduan. Jadi kita checklist aja semua. Referensi yang digunakan 75% harus berasal dari sumber primer jurnal dan 25% sumber sekunder. Nah, dari sini kalau kita mau ada komentar, kita kirimkan aja sedikit komentar buat editor. Berikut ini saya mengirimkan, tapi kurang sopan ya kalau kita pakai caps lock, kita pakai huruf besar kecil aja. Berikut ini saya mengirimkan artikel ilmiah, semoga bisa dipertimbangkan untuk diterbitkan pada jurnal ini. Terima kasih. Nah, kita salam ya. Salam. Oke. Kita simpan dan lanjutkan. Yang bintang-bintang itu harus diisi semua ya. Nah, kita simpan dan lanjutkan. Di sini kan mengunggah naskah, file penyerahan, tidak ada file penyerahan yang diunggah. Nah, kita unggah file. Pilih filenya. Nah, kita pilih file yang sudah kita simpan tadi. Tadi saya simpannya di mana? Kita ambil filenya artikel. Nah, ini artikel Sandi dan Maida, open, terus kita unggah. Unggah ini memastikan review anonim, bahwa nanti review itu dilakukan secara tidak pakai nama gitu, supaya reviewer itu menilainya objektif. Nah, kita simpan dan lanjutkan. Nah, nama depan penulis ini sudah ada tadi. Kita perlu juga membuka bagian lain ya, artikel kita tadi kita perlu buka. Nah, ini kita harus buka karena intisarinya akan kita ambil. Intisarinya akan kita ambil di sini, oleh karena itu dia harus diambil bagian-bagian penting, khususnya terkait judul. Kadang-kadang ada jurnal yang meminta untuk memasukkan selain kata kunci juga daftar pustaka. Nah, kita masukkan sini ada tulisan kita tadi kan. Nah, kita tetap fokus pada jurnal yang mana kita akan kirimkan tadi. Di sini dia minta tambah penulis karena penulisnya ada 2 ya. Sama temannya Sandi, supaya nggak salah kita ambil aja di sini Tri Sandi, nama belakangnya Alvara, tapi sebaiknya kalau hurufnya kecil semua ya kita besar kecil ya.
Nah, terus kita ambil lagi filenya, alamat email ya. Jangan sampai salah memasukkan alamat email, karena ini penting banget. Afiliasinya disamakan karena tadi juga Institut Agama Islam. Kita bikin saja Institut Agama Islam di Batu Sangkar. Negaranya kita pilih juga Indonesia. Terus kalau sudah selesai, kontak utama untuk korespondensi editorial. Mengurutkan nama penulis agar ditampilkan seperti ini tadi di dalam daftar penerbitan. Oke, kita ambil judulnya, kita tinggal copy paste dari artikel yang kita sudah kirim tadi dan kita simpan ya. Jadi tinggal kita copy paste di sini. Sarinya itu ya kurang lebih abstraknya kita ambil, kita copy paste lagi, kita masukkan ke dalam sari yang tadi. Terus disiplin ilmu kita bikin aja bimbingan dan kata kuncinya. Nah, di dalam ini kan ada kata kunci bimbingan data penempatan kita tinggal ambil. Ambil dari sini tadi ya, kita masukkan kata kunci yang tadi. Jadi jangan lupa dibuka file yang kita mau kirim itu ya. Bahasa Indonesia, lembaga pendukung, tulis saja seperti tadi, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Nah, di sini kita masukkan lembaga pendukung. Referensi itu kita masukkan yang tadi yang menjadi daftar pustaka ya. Kita ambil langsung dari artikel yang kita tulis, kita ambil referensinya, kita copy semuanya. Nah, tinggal Ctrl C, kita masukkan lagi ke dalam tempat yang harusnya kita isi tadi. Nah, ini sudah ada semua daftar pustakanya. Baru kita kalau sudah yakin bahwa semua data ini sudah kita isi dengan benar. Nah, selanjutnya kita simpan dan lanjutkan. Nah, kalau dia user profile form ORCID invalid. Nah, dia minta nomor ORCID. Tapi karena kita tidak punya ORCID ID, sebenarnya tidak diisi, biasanya bisa ya. Oke, kita coba save lagi. Karena yang harus diisi itu yang ada yang ada bintangnya itu yang wajib kita isi ya. Ini kok nggak berhasil ya datanya. Coba kita perhatikan. Ini dari tadi user profile form ORCID-nya invalid ya. Jadi harus kita cek kembali. Nah, ini oh iya, ini yang invalid tadi ya. Kita harus cek ulang memang. Kalau ORCID tidak diminta diisi, nggak usah kita isi. Nah, karena ini udah kita koreksi, coba kita cek kembali. Nah, dia sudah berhasil diunggah. Kalau kita punya file tambahan silahkan diunggah, tapi kalau enggak langsung aja pilih simpan dan lanjutkan. Nah, ini kan sudah masuk ya, tanggal diunggah tanggal 4 bulan 5, terbalik tanggal 5 bulan 4, ukuran filenya sudah oke, karena sudah selesai semua, sudah dikonfirmasi lagi, penyerahan selesai. Nah,
Nah, simpel sekali sebenarnya cara mengirim artikel di jurnal ilmiah. Nah, penyerahan aktif. Penyerahan naskah sukses. Terima kasih atas partisipasi Anda untuk bergabung bersama Jurnal Bimbingan dan Konseling. Nah, itu simpel sekali sebenarnya cara mengirim atau mensubmit artikel di jurnal ilmiah. Kalau kita mau tahu jurnal-jurnal terindeks atau jurnal-jurnal yang terindeks di Sinta, kita tinggal cek aja Sinta, Ristek, Dikti. Nah, langsung kita cek misalnya jurnal ya. Nah, kita buka aja nih. Kita mau tahu jurnal apa sih? Misalnya kita mau bidangnya psikologi. Nah, kita tinggal cek aja psikologi, nanti dia akan mengurutkan secara otomatis jurnal-jurnal psikologi. Berarti di Indonesia belum ada jurnal psikologi yang terindeks Sinta 1, masih di Sinta 2. Ini Sinta 2. Urutan paling tinggi itu, paling atas itu adalah jurnal yang Sinta 2, terus ke belakang paling akhir itu biasanya sampai ke Sinta 6. Nah, kita tinggal pilih mau disubmit ke artikel ke jurnal mana. Kalau kita udah tahu, misalnya seperti ini ya, kita mau ambil yang di Sinta 4, kalau kita yakin bahwa jurnal ini akan mempublish artikel kita tinggal pilih di sini websitenya apa, langsung diarahkan kepada jurnal yang terkait. Nah, seperti ini tampilannya. Tahu dan ingin mempublish di jurnal ini, tentu sebaiknya disarankan kita juga mengambil referensi dari jurnal di dalam artikel yang terdapat di dalam jurnal itu juga. Ini kita mau lihat sertifikatnya, misalnya ini dia terakreditasi Sinta 4. Nah, seperti itu gambarannya tentang bagaimana mensubmit artikel di jurnal ilmiah. Demikian, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi para penonton YouTube ini. Jika bermanfaat, saya mohon supportnya untuk mensubscribe, memberikan komentar, dan memberikan like jika memang suka dengan video ini. Jika tidak suka pun tidak apa-apa, diberikan unlike atau dislike supaya saya tahu bahwa saya harus memperbaiki terus video-video yang berikutnya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.